Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita membacakan panggilan beribadah kita pada pagi hari ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Kita akan menyanyikan bait 1, 2, dan 3. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji, di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, Kau yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbanding. Kuasa sempurna, indah dan murni. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dari mula sampai
Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan pujian kita dari KPPK 173 di salib. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Karena dosa manusia yang telah disalibkan, besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Sewaktu Kristus Tuhanku mati disalibkan, dan reduplah sang semuanya, bumi pun gelaplah. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Tak dapat balas kasih-Nya dengan air mataku, hanya korbankan jiwaku untuk balas kasih-Nya. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Kita datang di hadapan Tuhan, kita melihat kembali salib Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kita. Kita minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita tenangkan hati, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, biarlah seperti pemazmur berkata, sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Biarlah perkataan ini boleh menjadi ungkapan hati kami ya Tuhan, ketika kami berhadapan dengan Engkau, Allah yang Maha Kudus. Dan Tuhan benci terhadap segala kejahatan dan dosa-dosa yang kami perbuat. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur karena ada salib Tuhan. Salib di mana Tuhan boleh kembali nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Di saat kami boleh diubahkan status kami ya Tuhan, dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah yang Engkau kasihi. Oleh karena itu kami menyerahkan diri kami, dan biarlah ya Tuhan kami membawa segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami mau menjadi anak-Mu yang tunduk, yang mau kembali mendekat kepadamu, dan ampunilah segala pelanggaran kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah kami punya hati yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau, dan terus punya hati yang semakin diubahkan, semakin serupa dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk salib Tuhan, dan biarlah berat dosa kami Tuhan boleh angkat dan lepaskan ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kelimpahan sukacita daripada-Mu. Biarlah ya Tuhan doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami percaya Engkau akan mendengar seruan doa kami dan mengampuni segala kesalahan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita pakai berdiri bersama-sama. Dengarlah berita anugerah dari Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah berita firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur dari kegelapan kita masuk dalam terangnya yang kudus, oleh Dia kita diselamatkan. Bersama-sama kita angkat pujian, kasih Tuhan selamatkanku. Dalam dosaku hanyut jauh dari Tuhanku, beban dosa menekan hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Ya dengar tangisku, Ya menyelamatkanku tak hanyutlah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Jiwa rohku serahkan untuk ikut Tuhanku, hidup dalam kasih-Nya penuh bersyukurlah.
Saat diserang bahaya, ku pandang Tuhanku, kasih-Nya yang melimpah, pasti ditolongnya. Tuhan Maha Penguasa, ombak pun taatlah, yang selamatkanku tak binasalah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang di dalam ucapan syukur di hari perhentian ini yang Tuhan berikan untuk kami datang beribadah memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari semua kami yang berkumpul pada pagi hari ini. Tuhan menolong baik hamba-Mu yang terbatas menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Menolong kami semua agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah dalam suasana kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati bangsa kita dengan kemerdekaan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Merdeka untuk melayani menjadi tema yang saya angkat pada pagi hari ini. Indonesia minggu depan kira-kira kita akan merayakan 81 tahun kemerdekaan. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini kiranya bukan hanya cita-cita, tapi menjadi kenyataan yang Tuhan tolong bagi kita sekalian. Nah, beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah buku dari pendeta John Stott. Dan waktu dia bicara soal kemerdekaan, itu menggelitik saya untuk bertanya. Kalau kita bicara kemerdekaan, kita merdeka dari apa? Maka saudara, bagian dari buku itu menjelaskan demikian ya. Merdeka pertama dari masa lalu, ini bicara dari rasa bersalah dan dari penghakiman Allah. Jadi menarik dia mencoba mengajak kita melihat merdeka dari masa lalu. Lalu merdeka masa kini, merdeka dari ikatan pada mementingkan diri. Dan kemudian merdeka dari masa depan, dari segala ketakutan tentang masa depan. Jadi waktu saya ditanya, Pak Alex akan bawakan tema apa? Saya terpikir yang kedua saudara ya. Bagaimana kita bisa mengerti apa artinya kemerdekaan masa kini yang kita hidupi sekarang di dalam kebebasan dari ikatan
pementingan diri sendiri. Dan ayat firman Tuhan yang pagi ini akan mendasari perenungan kita. Mari kita baca sama-sama Galatia pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat 14. Mari kita membaca ayat ini keduanya bersama-sama. 1, 2, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kitab Galatia, Paulus sedang menyurati jemaat yang dia kaget. Begitu cepat kamu berbalik dari kebenaran. Karena ada guru-guru palsu yang datang. Yang mengatakan bahwa dalam keselamatan tidak cukup hanya Kristus, harus tambah sunat. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana Paulus menjelaskan bahwa kami yang sudah percaya pada Kristus, kamu yang juga percaya pada Kristus karena pemberitaan kami, kita ini orang-orang yang merdeka. Tidak lagi diperhamba oleh begitu banyak aturan-aturan yang ada di dalam konteks perjanjian lama, itu tidak mempengaruhi keselamatan. Keselamatan cukup di dalam Kristus. Dan karena itulah kemerdekaan menjadi tema yang menarik kalau kita pelajari kitab Galatia. Tetapi di dalam Galatia pasal yang kelima ini Paulus mengajak untuk memperhatikan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi di dalam kemerdekaan itu ada tanggung jawab. Ada tujuan yang Tuhan berikan. Dan pagi ini saya mengajak kita boleh memikirkan hal ini. Untuk apa Kristus memerdekakan orang percaya? Untuk apa Kristus memerdekakan kita? Ada 3 hal yang saya mau ajak saudara pikirkan, renungkan dari tema ini. Yang pertama, kembali kita diingatkan bahwa Kristus memerdekakan kita itu sebagai anugerah, bukan hasil usaha kita. Saya pikir di dalam gereja-gereja reformasi kita banyak berbicara tentang anugerah. Anugerah bukan apa yang kita lakukan. Keselamatan bukan hasil usaha kita. Keselamatan di dalam kekristenan bukan apa yang saya lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah lakukan bagi saya. Dan ini sangat berbeda dengan semua kepercayaan yang lain. Dan kalau saudara perhatikan ayat yang Paulus katakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, ini jadi menarik saudara ya. Merdeka itu bukan pencapaian, tetapi panggilan. Bahkan di sini jelas sekali istilahnya pasif. Dipanggil untuk merdeka, bukan karena kamu memerdekakan diri. Sehingga kita dipanggil untuk merdeka, kemerdekaan itu adalah panggilan Allah, bukan prestasi kita. Saya pikir ini perlu kita ingat. Untuk terus memberikan kepada kita penguatan di dalam hidup yang seringkali selalu berbicara membuktikan diri. Jadi saudara, kadang-kadang ini kan banyak teman-teman saya yang anaknya baru mulai masuk kuliah nih ya. Yang umur saya gitu, teman-temannya mulai anaknya masuk kuliah terus foto lah gitu ya. Sama anaknya upload ke status, ada yang sedih banget anaknya harus kuliah di luar kota di mana gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang bilang, wah puji Tuhan anakku sudah jadi orang. Lah emangnya sebelumnya monyet? Saudara, kenapa kadang-kadang cara pikir kita tuh, oh kalau dia sudah achieve something then he is someone. Loh, he's already a person. Jadi saudara, karena memang dunia mendidik kita begitu. Dunia cara didiknya kebalik. Do something then you get status. Jadi aktus, so you get the status. Tapi kekristenan bicara kita dapat statusnya. That's why we live our status. Di dalam aktusnya. Itu pemahaman anugerah. Jadi banyak orang Kristen masih merasa harus membuktikan diri supaya Allah mengasihi kita. Saudara,
Kalau kita masih membuktikan diri supaya Allah mengasihi kita, berarti Allah belum mengasihi kita dong. Padahal Allah sudah mengasihi saudara dan saya begitu rupa. Jadi beda sekali. Kalau kita yang menerima kemerdekaan lalu menghidupinya dengan kita yang berjuang supaya merdeka, itu totally different things. Jadi saya kasih contoh begini saudara ya, karena saya pernah dengar juga nih guru sekolah minggu tapi ngajarnya begini nih, bukan di Petra. Anak-anak, adik-adik, supaya jadi anak Tuhan, maka kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin ke gereja, kita harus hormat sama orang tua, kita harus hormat sama guru, kita harus sayang teman supaya jadi anak Tuhan. Benar nggak teologianya? Supaya jadi anak Tuhan. When you do this 1, 2, 3, 4 supaya jadi anak Tuhan. Jadi berarti belum anak Tuhan dong. Nah ini sekolah minggu loh ngajarin anak-anak seperti itu. Dibalik doktrinnya. Do something then God will receive you. Tuhan tuh belum sayang sama kamu. Ayo lakukan ini. Baru Tuhan makin sayang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak mengatakan demikian. Contoh, kalau saudara tinggal di rumah, tinggal sama keluarga, sebagai anak misalnya ya, atau mungkin yang sudah senior kalau punya anak di rumah. Kalau pagi-pagi anaknya bangun, terus kemudian bantu cuci piring, bantu ngepel, pas mbaknya lagi nggak ada gitu ya, bantu beres-beres rumah. Pertanyaan saya, dia lakukan itu atau saudara lakukan itu supaya jadi anak atau karena saudara anak? Ya karena anak dong, ada masa habis nyapu ngepel terus bikin proposal, papa mama terima saya sebagai anak. Pasti dibilang kamu kurang waras. Tetapi banyak orang Kristen merasa Tuhan belum cukup sayang sama dia. Saya harus lakukan 1, 2, 3, 4 supaya Tuhan makin sayang sama saya. Jadi kita mentaati Allah supaya diterima atau karena sudah diterima? Justru karena sudah diterima. Padahal kita mentaati Allah karena sudah diterima, bukan supaya diterima. Sehingga bagi saya ini menarik untuk menghayati kemerdekaan Kristen, kita menghayatinya bukan sebagai pencapaian kita, tetapi sebagai anugerah Allah. Kemerdekaan Kristen dimulai dari kasih karunia, bukan dari kemampuan manusia. Karena itu, nah ini kalau saya coba menghayati ya, karena kemerdekaan itu adalah panggilan, kita dipanggil, maka saudara kalau dipanggil ada tanggung jawabnya. Karena Tuhan memerdekakan kita bukan sekadar yang penting kita merdeka, kita tidak lagi dibelenggu dosa. Oke, keterikatan masa lalu, tapi menarik sekali, keterikatan masa kini kita dipanggil merdeka yang kedua. Kristus memerdekakan kita bukan untuk memuaskan diri. Ketika dunia mengajarkan kemerdekaan yang kita peroleh sendiri, maka biasanya kesimpulannya adalah gua bebas dong mau ngelakuin apa saja yang gua mau. Kan gua yang striving bisa dapat kemerdekaan. Tetapi karena kemerdekaan kita adalah panggilan saudara, maka pertanyaannya waktu bicara panggilan berarti ada yang manggil. Tanya dong sama yang manggil. Banyak orang Kristen sering banget ngomong, iya ini panggilan gua, ini panggilan gua. When you talk about calling, many people talk only about what to do. Lupa siapa callernya, siapa yang manggil. Sehingga waktu saudara bisa dengar apa yang sang pemanggil minta, maka saudara bisa melakukan yang terbaik. Sehingga menarik sekali di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat B-nya. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu, kan dikasih, dipanggil sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi kalau orang menggunakan kemerdekaan itu untuk menikmati dosa, loh bukannya kamu sudah diselamatkan, dipanggil keluar dari kegelapan. Maka anugerah selalu disertai dengan tanggung jawab.
Kadang-kadang dalam gereja reformasi kita banyak ngomong anugerah lupa tanggung jawabnya. Kalau gereja lain tanggung jawab mulu, seolah-olah belum anak Tuhan. Jadi kita karena berasa anak jadi besar kepala gitu ya. Gue apain aja tetap babe gue gitu ya. Harusnya dua-duanya menjadi bagian yang penting. Saudara perhatikan, anugerah Allah tidak pernah mengurangi keseriusan dosa. Justru anugerah itu memberi kita kuasa untuk tinggalin dosa. Makanya ada yang bilang, wih enak jadi orang Kristen ya. Asal ngaku dosa hari Minggu diampunin gitu. Ih enak banget Tuhan lo. Dalam hati gue ya makanya lu ikutan. Tapi poinnya adalah Tuhan membebaskan kita dari dosa. Bukan untuk kita menikmati dosa. Jadi lihat kutipan ini ya. Orang percaya bebas dari dosa bukan untuk bebas berbuat dosa. Kadang-kadang kita pikir begini, oh ya saya bebas dari dosa, ya udah saya mau lakukan apa saja yang saya mau. No, kita harus bertanya, Tuhan mau apa? Karena engkau yang panggil saya untuk merdeka. Dan Tuhan bilang saya merdekakan kamu dari dosa. Maka jangan lagi hidup bebas melakukan dosa. Kitab Roma mempersonifikasi dosa. Personifikasi itu maksudnya menggambarkan dosa sebagai seorang tuan. Makanya Paulus mengatakan aku hamba dosa. Berarti siapa tuannya? Dosa. Dosa bukan person, tetapi Paulus mempersonifikasi seperti dosa itu seorang tuan yang sedang memperbudak. Dan menarik sekali ketika Tuhan memerdekakan kita, kita bukan lagi budak dosa. Tapi sekarang kita jadi apa? Nah ini menarik nih. Kita lihat ayatnya. Kita baca sama-sama Roma 6, 17, 18. 1, 2, ya. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pelajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan jadi hamba kebenaran. Kaget waktu pertama kali baca ini ya. Kita pikir asik merdeka dari dosa. Jadi hamba lagi. From slavery into another slavery. That is our life actually. Because apa? Karena sebenarnya di dalam hidup tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas semau saya. No. Hanya ada dua kemungkinan. Saudara sedang terikat kepada dosa di luar Yesus namanya hamba dosa. Atau saudara sedang terikat kepada Yesus namanya hamba kebenaran. Dan hamba dosa itu perhambaan yang membelenggu. Tetapi hamba kebenaran itu perhambaan yang memerdekakan. Ada kutipan yang saya baca tadi pagi bilang begini saudara ya. To serve sin is the greatest slavery. But to serve Christ is the greatest freedom. To serve sin is the greatest slavery. Waktu kita melayani dosa, kita jadi budaknya, itu adalah sebuah hal yang sangat memperbudak. Tetapi waktu kita melayani Kristus, hidup bagi Dia, itu justru kemerdekaan yang paling merdeka. Kira-kira begitu saudara ya. Sehingga jadi pertanyaan buat kita, waktu kita sudah tidak terikat oleh dosa. Tentu kita masih jatuh bangun dalam dosa, itulah hidup struggle kita. Tapi perhatikan, bagaimana kita bisa memakai semua yang Tuhan berikan untuk hidup bagi Dia. Kita bebas, betul, bebas untuk jadi hamba kebenaran. Berarti bebas untuk melakukan yang benar. Dulu kita bebas melakukan dosa, sekarang kita bebas melakukan yang benar sesuai kehendak Tuhan yang memanggil kita. Kita bebas menggunakan waktu, menggunakan uang, medsos dan hak-hak kita. Silahkan bebas, tapi ingat, semua itu harus dipakai untuk memuliakan Kristus yang memanggil kita. Bukan untuk memuaskan ego kita. Jadi menarik sekali saudara ya, kalau kita
hanya hidup bagi diri sendiri, kita pikir semuanya buat saya. Nah itu sebenarnya masih diperhamba dosa. Tetapi kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, kita bebas. Tapi bebasnya itu mengingatkan kita bebas untuk melakukan kebenaran dan memuliakan Kristus. Sehingga hati-hati, kemerdekaan yang disalahgunakan akan membawa kita kembali pada perbudakan dosa. Aku bebas. Makanya ada ajaran yang sekarang kita sebut hyper grace. Enggak apa-apa dosa. Karena Tuhan banyak sekali anugerahnya. Akhirnya makanya dibilang hyper. Grace-nya kebanyakan sampai lupa our responsibility to live a life that serve God. Yang terakhir saudara. Kristus memerdekakan kita untuk, nah ini tema kita hari ini ya. Pertama ini adalah anugerah. Anugerah itu bukan membuat kita terikat pada dosa, tapi hidup bebas bagi kebenaran. Dan ternyata menarik sekali aspek ini ditekankan oleh Paulus. Kristus memerdekakan kita untuk melayani sesama dalam kasih. Itulah yang ditulis di ayat 13C dan 14. Menarik sekali muncul kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi saudara perhatikan di atasnya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara tahu kata layani itu aslinya bahasa Yunaninya, kata layanilah diterjemahkan dari kata doulos. Doulos itu kita dengarnya hamba. Jadi menarik sekali sekarang waktu kita dimerdekakan ternyata kita masuk dalam tanda kutip. Perhambaan yang baru dan salah satunya adalah ini. Kemerdekaan adalah menjadi hamba bagi sesama. Wah saya agak lama mikir-mikir ini apa maksudnya. Waktu Tuhan memerdekakan saya, sekarang saya bisa merdeka untuk menjadi hamba bukan karena terpaksa tapi karena sukarela. Dan saudara perhatikan, sebenarnya ini adalah esensi dasar dari hidup manusia yang diciptakan Allah. Kita ingat waktu Tuhan ciptakan kita untuk menyembah Dia dan mengasihi sesama. Itu kan yang harusnya menjadi bagian hidup kita. Makanya inti perintah Allah, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Waktu manusia jatuh dalam dosa, bisa nggak melakukan itu? Bisa-bisa aja, tapi ternyata semuanya untuk diri sendiri. Kan perbudakan dosa itu ego, terus dosa ngikat kita. Jadi pertanyaannya, apakah kita waktu hidup dalam dosa bisa melayani? Bisa, tapi jangan-jangan pelayanannya demi diri sendiri. Lo lihat dong gua tadi ya, bagus kan? Puji diri, haleluya. Sayalah segala-galanya. Kita bisa mungkin melayani, tetapi sebenarnya kita sedang terikat di dalam keegoisan kita. Apalagi kalau saudara bicara dosa, kuncinya apa? Dosa digambarkan, how do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama, aku. Jadi bayangkan orang di dalam dosa bisa gak melayani. Kalau yang dia pikir aku. Boro-boro. Kalaupun dia melayani supaya aku. Tetapi begitu dimerdekakan dari dosa, sekarang kita bebas hidup memuliakan Allah. Then we are free to be doulos to others. Karena kita melayani dengan sukarela. Dan ini yang kita teladani dari Yesus Kristus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemerdekaan Kristen adalah pembebasan dari ego. Agar saudara dan saya dapat hidup bagi Allah dan bagi sesama. Menarik sekali kalau di sini aku, maka sebenarnya ada kalimat yang Paulus lanjutkan. Oleh kasih, bahkan dia mengutip kalimat Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri yang juga sudah ada sejak perjanjian lama.
Kalau kita di sini diikat oleh ego kita, kalau di sini kita sekarang di dalam Kristus, kita diikat oleh kasih. Dan ini yang sebenarnya perlu saudara dan saya terus bangun. Kasih itu bukan menghapus hukum Allah. Tetapi kasih itulah yang menggenapi maksudnya Allah. Saya jelaskan sedikit begini. Saya memperhatikan kasih itu harus jadi tenaga yang menggerakkan pelayanan. Ya, sebentar lagi kita retret ya. Saudara gereja ini bikin retret bicara soal pelayanan ya. Nanti kita ketemu lagi kalau saudara ikut di sana. Kita bicara kasih. Kenapa? Saya lagi mikir gini ya. Orang kenapa kasih jadi dasar? Bayangkan kita bisa nggak rendah hati? Bisa rendah hati tapi kalau tidak ada kasih maka rendah hatinya pura-pura. Contohnya ya misalnya ada orang tuh kalau pelayanan kadang-kadang pelayanan tuh paling gampang sih ya kita meninggikan diri ya. Kamu ya MC-nya ya, kamu song leader-nya ya jangan aku. Kamu ya jangan aku, kamu ya. Dalam hati paksa lagi dong. Masa cepet banget langsung terima, di mana harga diri gua. Jadi kayaknya paksa terus ya. Lalu pas nanti dia mimpin atau mungkin dia main gitu ya. Terus orang bilang, wih katanya gak bisa, bagus banget tadi. Baru tahu. Orang bisa terlihat rendah hati. Tapi ternyata yang menggerakkan kalau itu ego berdirinya di sini. Tapi kalau itu kasih, makanya di Alkitab kasih jadi dasar. Kerendahan hati, kelemah lembutan, mengampuni. Saya mikir bayangkan kalau semua itu dilakukan tanpa kasih. Jadi ada orang yang ngampunin sih. Saya ketemu anak siswa berantem berdua. Terus biasalah guru temuin ya, ayo minta maaf. Terus anaknya bilang apa? Ya udah, maaf ya. Minta maaf dia. Ya gue ampunin lo. Dalam hati tunggu lo di luar. Ketika semua hal, saudara bisa name any character, Christian character, without love, then it's nothing. Saya makin sadar waktu bahas Kolose. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Orang bisa pura-pura mengampuni supaya apa? Supaya gue tetap dapat proyek dia dah, udah dah gue ampunin aja lah. Padahal sorry ya hati gue, no. Jadi kenapa kasih menjadi dasar? Karena ternyata saudara dan saya baru bisa mengasihi waktu kita belajar kasihnya Tuhan. Kasih yang tidak karena apa yang saya terima. Saya tidak merespon orang karena apa yang saya terima dari dia. Saya merespon dia karena apa yang saya terima dari Allah. Kasih itu, makanya katanya bahasa Indonesia paling jelas menggambarkan kasih ya. Saya sering ulang-ulang ini. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking. Dan waktu orang bicara, aku mengasihi, tapi semua buat diri sendiri, taking, itu bukan kasih. Makanya menarik saudara ya, di pelayanan kita bisa jor-joran, habis-habisan supaya apa? Supaya orang ingat kita, supaya orang puji kita, supaya orang bisa kemudian kita. Tapi kalau kita kasih, pertanyaannya, kalau saudara mengasihi, fokusnya kepada diri saudara yang mengasihi atau kepada orang yang dikasihi? Sama yang dikasihi. Maka ketika saudara dan saya melayani tanpa kasih, semua tentang kita. Tapi dengan kasih semua tentang bagaimana orang itu bisa dilayani dengan baik. Saya tulis begini ya, tanpa kasih pelayanan bisa jadi pencitraan. Tanpa kasih pelayanan bisa jadi ajang cari pujian. Tanpa kasih pelayanan dapat menjadi alat memperoleh kekuasaan. Wah ini ngeri saudara. Orang-orang yang mengaku hamba Tuhan tapi ternyata keep the power. Tanpa kasih pelayanan berubah jadi transaksi.
Aku melayani supaya nanti dilayani. Aku memberi supaya nanti dibalas. Nah ini kalau pelayanan tanpa kasih. Jadi bagaimana kemerdekaan sejati itu? Kita bisa melayani Allah dan sesama dengan kasih. Kemerdekaan sejati terlihat ketika kita pakai waktu, kemampuan, jabatan, berkat Tuhan untuk melayani keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Jadi ini yang saya rindukan kita pelajari sama-sama. Ini juga buat saya waktu saya persiapan, iya ya, ini yang dimaksud merdeka sekarang. Ya, kita bukan hanya merdeka dari masa lalu, oh dulu saya hamba dosa. Oh nanti saya dapat hidup kekal, saya merdeka. Tapi sekarang saudara dan saya dipanggil untuk merdeka. Supaya makin mengasihi Allah, makin mengasihi sesama. Dan layanilah satu dengan yang lain. Jadi doulos bukan karena terpaksa, bukan karena puji diri. Tetapi karena kasih yang sudah diteladankan Kristus. Mari kita simpulkan firman Tuhan hari ini. Sebagai refleksi saya ambil kutipan dari pendeta John Stott. Menarik sekali dalam salah satu buku yang dia tulis, Contemporary Christianity. Contemporary Christianity dia mengatakan kalimat ini. In order to be free, I have to serve. In order to live, I have to die to my own self-centeredness. Kita suka, dunia mikirnya kebalik ya. In order to be free, let others serve me. In order to live, I should kill others. Kadang-kadang gitu ya, ada yang bilang sama saya, bener Pak kalau mau maju sekarang mesti tega, pakai gaya kodok. Hah? Apa itu gaya kodok? Sikut kanan, sikut kiri, yang penting gua maju. Kalau perlu tendang kiri kanan belakang, nah gitu ya. Wow, kalau seperti itu, you are free, but at the same time, you are actually not free. Saya lagi nonton beberapa drakor tuh yang ini ya, ada yang suka drakor gak di sini gitu ya? Drama Korea, lihat yang apa, kayak dibelenggu, tapi dia kemudian apa ya? Jadi ternyata bebas itu tuh ya bukan bebas yang terikat sama gangster yang mau dia ngelakuin apa saja yang gangster itu mau. Tapi terikat untuk melakukan apa yang baik. Biasanya karena ada pacarnya lah, ada siapa lah. Itu kasihnya lebih tulus ya. Sehingga bahkan rela ngelawan gangsternya demi pacarnya saudara. Wow, saya pikir yes. Dunia mengajarkan terbalik. Untuk menjadi merdeka, kata pendeta John Stott, aku harus melayani. Untuk hidup, aku harus mati terhadap keakuan aku sendiri. Jadi saudara, Kristus memerdekakan kita dari perbudakan dosa supaya kita bebas melayani sesama dalam kasih. So, kemerdekaan Kristen bukan kebebasan melakukan apa yang kita inginkan. Itu kalau saudara membebaskan diri saudara sendiri. Then do whatever you like. But because our freedom is God's calling, maka kebebasan sejati adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Israel dimerdekakan dari Mesir. Tuhan bilang apa? Supaya kamu bisa melayani dan menyembah aku. Maka saudara dan saya dipanggil merdeka dari dosa. Supaya kita bisa serve God and serve others better. May God bless us. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih. Kami dimerdekakan untuk melayani. Kami dimerdekakan juga untuk menceritakan tentang Yesus yang sudah mati bagi kami di Kalvari. Yesus yang memberikan seluruh hidupnya, membuktikan kasih yang sejati. Tolong kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi boleh sungguh-sungguh jadi pelaku-pelaku firman. Di saat kami dimerdekakan, kami boleh memberi diri melayani. Di dalam gereja ini, di dalam keluarga kami,
di dalam lingkungan kami, di mana saja Tuhan tempatkan kami. Kami bebas melakukan apa yang Tuhan mau. Kami tidak terikat pada diri kami, tapi kami terikat kepada Allah yang sudah membebaskan dan mengasihi kami habis-habisan. Tuhan lihat hidup kami, Tuhan tolong kami mempergunakan kemerdekaan itu dengan bertanggung jawab. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan mengangkat pujian dari BLP 248. Ada di kertas Bapak Ibu ya. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Kita diselamatkan untuk hidup melayani, hidup bagi Kristus yang mati di Kalvari, mengundangkan selamat bagi manusia. Kita diselamatkan untuk selamanya. We're saved to tell others of the man of Galilee. Saved to live daily for the Christ of Calvary. Saved to invite you to His salvation free. We're saved by His blood for all eternity. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita kembali satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang terus mengingatkan kami. Engkau Allah yang adalah kasih itu sendiri, yang rela turun ke tengah dunia mencari kami orang-orang berdosa. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami tertegur mendengar firman Tuhan yang mengoreksi hati setiap kami, yang membuat kami berefleksi siapakah kami di hadapan Tuhan dan siapakah kami di hadapan sesama kami. Biarlah hati yang seperti ini Tuhan terus ada di dalam hati kami, yang terus diperbarui oleh Tuhan dan oleh Roh Kudus-Mu. Karena itu kami berdoa, kami menyerahkan di dalam segala aspek kehidupan kami. Biarlah kami boleh hidup saling mengasihi. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, jemaat Tuhan, keluarga Kristen yang Tuhan panggil, Tuhan percayakan pasangan, juga anak-anak, dan juga orang tua. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami berbicara tentang
keluarga, maka tidak ada keluarga yang sempurna. Kiranya Tuhan boleh memakai kami untuk menjadi saluran kasih untuk keluarga kami. Dan biarlah kami boleh terus belajar pada kasih yang berasal daripada Tuhan. Dan seperti Tuhan mengasihi, kami rindu keluarga kami juga menjadi saluran berkat Tuhan. Menjadi saluran berkat kasih bagi keluarga-keluarga yang lain. Jikalau Tuhan boleh memanggil keluarga kami dengan baik dan mereka boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan, biarlah kami juga mengasihi, mendoakan keluarga-keluarga yang lain yang dalam kesulitan, di dalam hal-hal yang mungkin menjauh daripada Tuhan, biarlah kami menjadi saluran berkat Tuhan, membawa mereka kembali datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan juga di dalam pekerjaan kami. Yang seringkali ya Tuhan kami sulit merealisasikan kasih Tuhan di dalam pekerjaan kami. Dan terlebih lagi mereka yang hanya sekedar bekerja untuk diri mereka sendiri. Seringkali mereka hanya bekerja sikut sana sikut sini untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan ketenaran dan hal-hal yang lainnya. Karena itu kami berdoa, kami serahkan setiap kami boleh menjadi terang dan garam buat mereka. Kami bisa mengasihi seperti kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan di dalam kasih-Mu ya Tuhan, di dalam pelayanan kami, di tengah gereja-Mu, Gereja Petra Indonesia. Kami serahkan setiap diri kami ya Tuhan, ketika kami berbicara tentang pelayanan, maka juga seringkali ada ego kami yang muncul. Untuk kami boleh dilihat lebih, dipandang lebih baik daripada orang-orang di sekitar kami. Dipandang lebih rohani, lebih religius, tetapi Tuhan tahu isi hati kami. Karena itu kami serahkan Tuhan, biar setiap hati kami boleh dibakar terlebih dulu dengan kasih Tuhan. Sehingga hidup kami hanya untuk melayani Tuhan dan menjadi hamba-Mu yang setia. Kami serahkan untuk setiap mereka yang melayani. Kami serahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Kami serahkan setiap mereka, para penatua, para diaken, aktivis. Kami berdoa ya Tuhan, kami rapuh. Dan kami terus rindu untuk diingatkan dengan kasih-Mu. Dan terlebih kami berdoa menyerahkan untuk camp aktivis bersama dengan Pendeta Alex Nanlohi yang boleh membawa kami memberikan materi sehingga kami boleh semakin giat melayani Engkau. Tanggal 24-25 bulan ini Tuhan, kami berdoa, kami serahkan setiap jemaat yang akan hadir, para aktivis yang akan diperlengkapi, Tuhan pakai mereka. Berikan hati yang sungguh rindu untuk dibentuk. Kami juga berdoa untuk Pendeta Alex Nanlohi yang dalam mempersiapkan materi, Tuhan pakai, urapi dia dan kuasa Roh Kudus. Sehingga materi yang disampaikan boleh menguatkan hati setiap peserta yang hadir. Tuhan juga pakai Pak Yung sebagai gembala, Tuhan boleh sertai di dalam kepemimpinan yang beliau akan lakukan di tengah gereja-Mu ini. Kami serahkan ya Tuhan gereja yang tidak sempurna ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami mengarahkan hati kami kepada Allah yang sempurna, Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kami. Dan Bapa yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama angkat suara dan bersorak, kibarkan panji sandar kepada Kristus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian, angkat suaramu dan bersoraklah. Angkat suaramu dan bersorak, kibarkanlah panjinya, pakai firman-Nya lengkapi diri, sandar Kristus pasti menanglah.
Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Ya Allah, mampukan kami menjadi saksi-Mu. Sama seperti Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian juga engkau layanilah sesamamu. Bulatkan tekad kami ya Tuhan, menjadi pelayan bagi sesama kami dan mengasihi mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, pengampunan dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kuasa, penghiburan dari Allah Roh Kudus, terus menyertai saudara-saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.